Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang diambil dari KBM. Cerita yang ditulis oleh penulis yang bernama Momi Bilal. Dan untuk kisahnya yaitu kisah yang berjudul Rahasia Besan. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow akun penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Nafasku seketika tercekat saat merasakan sesuatu yang aneh pada makanan yang barusan masuk ke dalam mulutku. Tanpa aba-aba, aku langsung memuntahkan semua isi mulutku ini ke atas piring. Mataku membelalak, tidak percaya. Bagaimana mungkin stik daging yang barusan aku makan berubah menjadi bunga kantil? "Arin, jaga sikap kamu. Jangan bikin malu kita semua," bisik ibu pelan. Kebetulan ibu duduk tepat di sampingku. Tentunya dia bisa melihat apa yang barusan aku lakukan. "Bunga kantil, Bu," balasku setengah berbisik sembari memberi kode dengan ujung mataku supaya ibu bisa melihat apa yang barusan aku muntahkan. "Kenapa, Bu Asti? Apa makanannya tidak enak?" tanya Bu Sekar, yang tidak lain adalah sang tuan rumah. Bu Sekar sengaja mengadakan jamuan makan untuk kami. Hal itu bertujuan untuk membahas hubungan Ana, adikku, dengan Bimo yang tidak lain adalah putra dari Bu Sekar. Di rumah yang hampir seperti istana ini, Bu Sekar tinggal bersama kedua anaknya dan satu asisten rumah tangga. Ada Bimo si sulung, juga Bima si bungsu, yang terlihat dingin dari pertama kali menginjakan kaki di rumah mewah ini. Bima sepertinya seumuran dengan anak. Terlihat sekali dari wajahnya yang masih belia. Keduanya memiliki wajah tampan. Semua jelas menurun dari Bu Sekar yang masih terlihat awet muda di usianya yang sudah memasuki setengah abad. Suami Bu Sekar sudah meninggal setahun yang lalu. Kehidupan Bu Sekar hampir sama dengan ibu, berstatus janda dengan 2 orang anak. Bedanya, Bu Sekar mempunyai 2 anak laki-laki, sedangkan ibu mempunyai 2 anak perempuan. "Tidak apa-apa, Bu Sekar. Makanannya enak kok. Maklum saja Arin tidak terbiasa makan makanan mewah seperti ini," terang ibu. "Nah Arin, makanannya apa mau diganti dengan yang lain? Biar nanti Mbok Ju menyiapkannya," tawar Bu Sekar ramah. Ana sudah mendelik ke arahku, pun dengan ibu yang terus menyikut lenganku. Tidak ingin merusak acara, aku pun meredam semua keanehan ini. Bagaimanapun ini adalah impian adik semata wayangku Ana, agar bisa dipersunting oleh seorang laki-laki kaya raya seperti Bimo. "Gak usah, Bu, ini sudah cukup, ya kan Arin?" Lagi ibu yang menjawab. Aku tersenyum dan mengangguk, mencoba menetralkan suasana yang sesaat sempat terganggu olehku. Dan aku pun mencoba memotong kembali daging stik yang disajikan. Sebelumnya, aku memotong-motong daging tersebut menjadi ukuran kecil untuk memastikan kembali sebelum masuk ke dalam mulutku. Dan lagi-lagi, aku mengecap keanehan. Rasa yang hampir sama dengan yang tadi. Aku meraih tisu, kemudian perlahan memuntahkan kembali secara diam-diam, supaya yang lainnya tidak melihat. "Bunga kantil," lirikku. Apa maksud semua ini? Kenapa makanan yang masuk ke dalam mulutku berubah menjadi bunga kantil? Sedangkan aku bisa melihat jelas yang lainnya sangat menikmati hidangan. Apalagi ibu. Sedari tadi ibu sangat lahap memakan hidangan stik daging. Bahkan ibu sudah hampir menghabiskan semua. Tidak ingin membuat kegaduhan, aku pun berpura-pura ikut menikmati sajian makanan. Meskipun sebenarnya banyak pertanyaan yang mendera perihal keanehan yang aku alami. "Arin, kamu gak mau habiskan? Sini, biar ibu yang makan." "Jangan, Bu." Tapi ibu tidak menghiraukan. Sisa makanan yang hanya aku makan 2 suapan sudah berpindah ke piring ibu, dan ibu pun menghabiskan makanan hingga tandas. Sajian makan malam pun selesai.
Mbok Jum sudah merapikan meja makan yang saat ini sudah berganti dengan buah-buahan segar. Perbincangan pun berlanjut. Bu Sekar selaku tuan rumah akhirnya menyatakan maksud dan tujuan utama mereka dengan mengundang keluarga kami. Jadi, saya harap pernikahan Bimo dan Ana segera dilaksanakan. Masalah biaya dan semuanya biar jadi tanggung jawab keluarga kami, ucap Bu Sekar. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Sekar sekeluarga karena sudah berkenan mengundang kami. Kebetulan bapaknya Ana sudah lama meninggal, jadi semua keputusan saya kembalikan kepada Ana. Ana mau kok Bu, Ana sudah yakin dengan Mas Bimo, begitupun Mas Bimo, iya kan Mas? Betul Bu Asti, ini kali kedua saya meminta izin untuk mempersunting Ana. Kami berdua sudah siap untuk membina hubungan yang lebih serius. Akhirnya kedua belah pihak keluarga pun sepakat untuk mempercepat acara pernikahan. Sangat mendadak mungkin, apalagi perkenalan Bimo dan Ana bisa dibilang sangat singkat. Ana yang baru menginjak umur 17 tahun 1 minggu yang lalu memang masih sangat belia. Perkenalan mereka berawal dari sosial media. Awalnya aku tidak menanggapi ketika Ana sering bercerita tentang Bimo. Keseriusan Bimo berlanjut ketika Bimo sering mengirimkan barang mewah untuk Ana. Dan puncaknya, 1 minggu yang lalu, Bimo menyambangi rumah kami yang berada di pelosok kampung. Dan siang tadi, aku, Ana dan ibu diboyong Bimo untuk menyambangi rumahnya. Perjalanan yang melelahkan karena rumah Bimo berada di daerah perkotaan. Awalnya aku masih ragu dengan Bimo. Bisa-bisanya Bimo terpincut dengan Ana yang notabene hanya gadis kampung biasa. Sedangkan Bimo jelas dari kalangan yang berada. Apa benar semua atas dasar cinta? Atau ada modus lain di belakangnya? Tapi hal itu segera aku tepis ketika melihat binar kebahagiaan dari wajah Ana. Maksud Mbak tadi apa? Sampai muntahin makanan. Untung saja Bu Sekar nggak lihat. Kalau sampai dia lihat Mbak, itu sama saja menghina tuan rumah, cecar Ana sesaat setelah kami tiba di penginapan. Bimo menyewa sebuah rumah untuk kami tinggal selama beberapa hari ke depan, sampai acara pernikahan Ana berlangsung. Bu Sekar mengusulkan jika pernikahan langsung digelar di kediamannya dan hanya diselenggarakan secara kekeluargaan. Awalnya ibu menolak dan menginginkan pernikahan dilangsungkan di rumah kami di kampung. Tapi setelah Bu Sekar mengiming-imingi ibu dengan banyak perhiasan, ibu akhirnya menerima. Enggak kok Ana, Mbak nggak bermaksud seperti itu. Yang tadi Mbak kaget, tiba-tiba ada bunga kantil di makanan Mbak. Alah, nggak usah nyari alasan yang nggak masuk akal. Aku tahu kok kalau Mbak Arin sirik kan sama aku. Apalagi kalau aku lebih dulu nikah daripada Mbak. Itu cuma akal-akalan Mbak aja, iya kan? Enggak nak, Mbak nggak bohong kok. Ada apa sih ribut-ribut? Tanya ibu. Ini loh, Mbak Arin bikin kesel. Tadi ibu lihat sendiri kan pas makan malam di rumah Mas Bimo. Ibu membuang nafas kasar, kemudian mendekatiku yang duduk di sisi ranjang. Ibu tahu ini sulit untuk kamu. Kamu yang sudah berumur 25 tahun harus dilangkai Ana yang baru 17 tahun. Nggak begitu Bu, Arin ikut seneng kok kalau Ana cepat menikah. Tapi ya sudah, hal ini untuk pertama dan yang terakhir kalinya. Kedepannya kamu harus bersikap baik kepada besan ibu. Aku tidak bisa berkata apa-apa selain memilih diam. Percuma berdebat pun, ibu dan Ana tidak mungkin percaya. Kejanggalan itu cukup aku simpan di dalam hati. Meskipun sakit saat Ana dan ibu menuduhku seperti itu, memang benar jika Ana harus melangkahi aku dan menikah lebih dulu. Itu tidak menjadi persoalan untukku. Asalkan Ana bahagia, aku pun tentu sama. Malam harinya aku mendengar suara seseorang dari balik kamar mandi. Rumah ini memang hanya memiliki 1 kamar dengan 2 tempat tidur besar. Aku satu ranjang dengan Ana, sedangkan ibu terpisah. Aku melirik ke samping, Ana sedang tertidur pulas, lalu beralih ke ranjang ibu yang nampak kosong. Aku beranjak bangun dan mendekat ke pintu kamar mandi. Ibu seperti tengah muntah-muntah. Ibu kenapa? Aku mengetuk pelan pintu kamar mandi. Berkali-kali aku mengetuk tidak ada jawaban. Hanya ada suara dari air keran dan ibu yang terus muntah.
nampaklah ibu yang tengah berdiri di depan wastafel. "Ibu masuk angin?" tanyaku panik, karena ibu terus-terusan muntah. Aku gegas menghampiri ibu, namun betapa terkejutnya saat melihat apa yang ibu muntahkan. Darah dan belatung. Astagfirullah, aku pun mendadak mual melihat banyak belatung yang keluar dari mulut ibu. Ibu pun nampak sudah kelelahan, terlihat dari raut wajahnya yang nampak pucat. "Kok bisa seperti ini, Bu?" Ibu tidak langsung menjawab. Dia terlebih dahulu berkumur dan membasuh wajahnya. Aku masih bergidik ngeri untuk melihat ke arah wastafel yang aku perhatikan hanya wajah ibu. "Mungkin ibu kekenyangan, terus masuk angin. Maklum gak biasa naik mobil mewah jadi begini," ucap ibu. Aku langsung menautkan kedua alis. Ibu nampak masih terlihat tenang. Jelas tadi yang dia muntahkan bukan hal yang wajar. Aku terdiam sejenak. Apa mungkin ini ada kaitannya dengan jamuan makan malam dari Bu Sekar? "Arin, buatkan ibu teh hangat," teriak ibu. Karena melamun, aku sampai tidak tahu jika ibu sudah kembali ke tempat tidur. "Iya, Bu." Gegas aku membuatkan teh hangat. Rumah yang Bimo sewa memang memiliki fasilitas yang lengkap. Meskipun kecil tapi sangat nyaman. Setelah membuatkan teh sesuai permintaan ibu, aku langsung kembali ke dalam kamar. Namun sayang, ibu sudah kembali terlelap. Masih terlalu pagi, tapi mataku sudah terlanjur segar. Segera aku mengambil air wudhu dan menunaikan sholat tahajud. Aku menggelarkan sajadah di tengah-tengah Ana dan ibu karena hanya ada tempat di sana. Setelah selesai sholat, aku larut dalam zikir dan doa, menumpahkan segala keluh kesah kepada sang pemilik kehidupan, berharap semoga aku dan keluargaku selalu dalam lindungannya. Hening, saat itu hanya terdengar dengkuran halus dari Ana maupun ibu. Astagfirullah. Lagi, aku terkejut. Tubuhku bergetar seiring melihat wajah ibu dan Ana secara bergantian. Takut jika ini halusinasi, aku pun mengucek kedua mata dan saat membuka masih sama. Wajah ibu dan Ana berubah keriput seperti nenek tua, menyeramkan sekali. Mataku terpejam dan melanjutkan zikir kembali. Aku memohon semoga dijauhkan dari hal-hal yang buruk, termasuk untuk Ana dan ibu. Syukur alhamdulillah, wajah Ana dan ibu kembali normal seperti sedia kala. Paginya kami disibukkan dengan persiapan pernikahan Ana yang akan dilaksanakan besok lusa. Sangat mendadak, tapi ibu dan Ana sudah terlanjur menyanggupi. Aku pun hanya bisa mendoakan yang terbaik. Ibu mengeluh tidak enak badan sehingga memilih untuk beristirahat di kamar. Tadinya Ana hanya ingin sendiri untuk kembali ke rumah Bimo. Bu Sekar menyampaikan supaya Ana mencoba gaun pengantin yang akan dikenakannya saat akad nanti. "Aku sendiri aja, Mbak gak usah ikut." "Tapi nak, Mbak khawatir takut terjadi sesuatu sama kamu." "Gak boleh, kemarin saja Mbak begitu." "Mbak janji kok gak bakal gangguin kamu. Yang penting Mbak nemenin kamu." "Sekali enggak ya enggak, ngeyel banget sih Mbak. Udah tungguin ibu aja, aku pergi." Ana pun berpamitan pergi. Entah kenapa hatiku mendadak cemas, takut terjadi sesuatu dengan Ana. Terlebih, aku merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan keluarga Bu Sekar. Buk. Suara dentuman pintu mobil tertutup. Benar saja, Ana pergi sendiri dengan menggunakan taksi online. Aku berbalik ke dalam kamar untuk melihat keadaan ibu. Wajahnya masih sangat pucat, tapi yang lebih membuatku cemas adalah Ana. Hati ini berontak jika aku harus segera menyusul Ana. Untung saja, aku masih mengingat alamat yang Bimo sebutkan. Aku pun segera memesan ojek online dan gegas menyusul Ana. Setelah lama menunggu, ojek pun datang. Seorang bapak berbadan gemuk langsung menyerahkan helm kepadaku. Sebelum beranjak, beliau berkata, hanya akan mengantar sebelum alamat yang dituju. Tanpa berpikiran jelek, aku pun mengiyakan. Hampir setengah jam perjalanan, si bapak ojol ternyata mengambil jalan pintas. Karena seingatku, jalan yang aku lalui sekarang berbeda saat pergi dengan Bimo. "Sampai sini saja ya Mbak," ucap bapak ojol. Sudah terlanjur menepikan motor, aku pun turun dan memberikan helm kepadanya.
Belum sempat aku menanyakan kenapa tidak sampai alamat tujuan. Sepintas aku melihat Ana yang tengah berjalan kaki tepat di hadapanku. Tubuhnya menghilang di sebuah gang. Ya sudah Pak, terima kasih. Aku langsung membayar ongkos dan berlari mengejar Ana. Aku terus berlari sembari mengedarkan pandangan. Memang rumah Bimo berada dalam kawasan perumahan mewah. Tapi anehnya, saat melihat kiri dan kanan, kenapa rumah-rumah tersebut seperti rumah kosong tidak berpenghuni? Berbeda sekali dengan keadaan saat malam hari. Aku terdiam sejenak, mengamati gerbang sebuah rumah besar. Rasanya, tadi Ana masuk ke dalam sini. Aneh, rumah ini memang terlihat seperti rumah Bimo, tapi kenapa sekarang sangat berbeda jauh dengan keadaan tadi malam? Apa mungkin aku salah alamat? Bahkan pagarnya pun sudah ditumbuhi rumput-rumput liar. Aku memincingkan mata melihat nomor rumah yang tertutup semak belukar. A20. Itu benar alamat rumah Bimo. Aku menguatkan tekad untuk memasuki rumah besar yang seperti rumah kosong tersebut. Pilar-pilarnya saja sudah usang termakan usia. Belum lagi tembok rumah yang sudah berubah warna dipenuhi lumut yang hijau. Dari penglihatan, jelas ini bukan rumah Bimo. Tapi hati ini tetap berkata supaya aku memasuki rumah itu. Dengan mengucapkan basmalah dan merapalkan beberapa doa yang aku hafal, saat ini aku sudah berdiri di depan pintu utama. Tok tok tok. Assalamualaikum. Hening, tidak ada jawaban. Secara logika, memang mustahil jika ada penghuni di rumah seperti ini. Tok tok tok. Assalamualaikum. Satu kali tidak ada jawaban, dua kali masih sama. Namun, saat ketukan yang ketiga, tiba-tiba pintu rumah itu pun terbuka. Suara kenop pintu terbuka, angin berhembus dari arah dalam, membuat bulu kuduk ini langsung meremang. Dan nampaklah sesosok kakek tua dengan wajah yang keriput. Sekilas wajah itu hampir sama dengan wajah Ana dan ibu saat pagi tadi. Aku tergagap saat kakek itu menebar senyum yang menyeringai. Maaf kek, apa betul ini alamat rumah Bimo atau Bu Sekar? Kakek itu menjawab dengan sebuah anggukan kepala tanpa berucap sepatah kata pun. Kakek tersebut mempersilahkanku untuk masuk. Dan pemandangan yang sangat mengejutkan, di mana keadaan dalam rumah berbeda sekali dengan luarnya. Sangat terlihat kontras. Benar, ini baru rumah Bimo. Sedangkan di luarnya, segera aku menepi segala rasa yang mencokol di dada. Tujuanku kemari adalah menemani adikku Ana. Samar terdengar suara gelak tawa dari arah ruang tamu. Aku segera melangkahkan kaki menuju sumber suara. Terlihat Ana tengah berbincang dengan calon ibu mertuanya, Bu Sekar. Loh, Arin, mana Ibu Asti? Tanya Bu Sekar. Sedangkan senyum Ana seketika pudar ketika melihat tubuhku sudah berada di tengah-tengah mereka. Ibu di kontrakan tante. Saya kesini mau nemenin Ana. Ya sudah, silakan duduk. Kami sedang berbincang soal acara besok. Tak lama Bimo ikut bergabung. Aku hanya berdiam menyaksikan perbincangan ketiganya, serasa menjadi angin lalu, karena Ana tidak memperdulikan kehadiranku sama sekali. Sesekali aku ikut tertawa menanggapi perkataan Bu Sekar yang saat ini terlihat lebih humoris dibanding saat pertama kali bertemu. Melihat keakraban itu, hatiku mendadak menghangat. Beruntung Ana bisa diterima dengan baik oleh keluarga ini. Apalagi Bu Sekar, terlihat sangat perhatian. Namun, suasana mendadak canggung ketika Ana terlihat lebih agresif dari biasanya kepada Bimo. Saat Ana mencoba gaun yang Bu Sekar berikan, Ana dengan manja meminta Bimo untuk menarik resleting gaun yang sedang ia kenakan. Mas, tolong tarik resletingnya dong. Bimo yang hendak mendekat langsung dihadang oleh Bu Sekar. Alhasil Bu Sekar yang membantu Ana merapikan penampilannya. Bimo sepertinya kagum dengan kecantikan Ana saat mengenakan gaun tersebut. Cantik, ucap Bimo. Di detik selanjutnya, Bu Sekar langsung mendelik ke arah Bimo. Bimo yang melihat tatapan mata seperti itu langsung salah tingkah. Ada apa dengan mereka berdua? Sore pun tiba. Lagi-lagi Bu Sekar mengajak kami untuk makan malam terlebih dahulu. Tapi aku menolak karena khawatir dengan keadaan ibu. Untung saja Ana pun menyetujuinya.
Sebelumnya, aku menyempatkan untuk minum segelas air sirup yang sudah disajikan Mbok Jums dari tadi. Maklum semenjak datang hingga saat ini, aku belum meminum sedikit pun sajian yang disediakan tuan rumah. Di meja ruang tamu, ada minuman seperti sirup berwarna merah dan cemilan seperti kue kering. Aku hanya ingin menghilangkan dahaga saja dengan menenggak air sirup. Belum sampai setengguk aku minum, air sirup itu terasa pahit di lidah. Aku pun mengurungkan kembali niat untuk minum. Lidah ini terasa ketir. Entah minuman jenis apa yang sudah disajikan, yang jelas lidah ini menolaknya. Bimo mengantarkan hanya di depan rumah saja. Aku sengaja duduk di kursi belakang, sedangkan Ana di depan duduk bersebelahan dengan Bimo. Aku pun turun, sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bimo karena sudah mengantar kami sampai di depan kontrakan. Ana saat ini sudah berani mengecup pipi Bimo. Aku yang tidak biasa melihat adegan seperti itu mendadak malu. Biarlah, toh mereka sebentar lagi mau menjadi suami istri. Belum sempat aku membuka pintu, tiba-tiba dari belakang Ana menyerobot masuk terlebih dahulu. "Minggir mbak, aku kebelet," ucap Ana setengah berlari. Aku hanya tersenyum melihat tingkah Ana. Saat berbalik, mobil Bimo masih berada di depan pekarangan seperti hendak parkir. Namun, pandanganku tertuju kepada si pengemudi yang terlihat dari balik kaca. "Loh, kakek, lalu kemana Bimo?" Aku terpaku memandangi mobil Bimo yang beranjak pergi. Tapi sudah dipastikan pengendara mobil itu jelas bukan Bimo, melainkan kakek tua yang aku temui di rumah Bimo tadi pagi. Kejadian demi kejadian aneh semakin membuatku semakin penasaran. Semua yang terjadi benar-benar di luar nalar. Setelah pergulatan batin yang cukup lama dan menimbang baik buruknya, terutama untuk anak kelak, akhirnya aku memutuskan untuk mencari tahu latar belakang keluarga Bu Sekar. Malam harinya aku memutuskan mencari informasi tentang Bimo via sosial media secara diam-diam. Ibu terlihat tengah asik menelpon saudaranya di kampung sambil rebahan di atas ranjangnya. Aku pun melakukan hal yang sama. Sedangkan Ana tengah sibuk melakukan ritual kewanitaan, memakai krim perawatan untuk wajahnya di depan meja rias. Tiba-tiba saja mataku memincing ketika sekelebat bayangan melintas di hadapanku. Rasa dingin langsung menyeruak, padahal di kamar ini tidak memakai pendingin ruangan. Aku melihat Ana dan ibu tetap fokus dengan kegiatannya masing-masing. Rasa dingin itu semakin menjadi, dan anehnya, kenapa hanya aku yang merasakan. "Ana, awas!" teriakku. Ibu dan Ana menoleh ke arahku bersamaan. Wajahku mendadak pucat, tubuhku bergetar seiring peluh yang sudah bercucuran. "Kenapa kamu, Arin?" Itu Bu, aku lihat ada makhluk aneh yang mau mencekik Ana. Aku lihat sosok itu dari pantulan cermin rias, tubuhnya tinggi hitam, wajahnya hancur. Makhluk itu mempunyai kuku yang sangat panjang." "Mulai deh menghalu lagi," ucap Ana sembari melengos. "Benar Bu, yang tadi Arin lihat itu beneran, bukan halu." Aku menatap wajah Ana dan ibu bergantian. Terakhir aku menatap wajah ibu yang terlihat datar. Meskipun tidak menanggapi, aku yakin jika ibu juga merasakan sesuatu keanehan. Aku kembali mengedarkan pandangan untuk memastikan makhluk tersebut benar-benar sudah menghilang. Kemudian beralih ke ranjang ibu. "Bu, Arin ngerasa ada yang aneh sama keluarga Bu Sekar. Apa nggak sebaiknya kita cari tahu latar belakang keluarga mereka?" Aku menggenggam tangan ibu, menatap wajahnya kembali, berharap ibu mau menunda pernikahan anak. Brak! Ana memukul meja rias, membuat aku dan ibu terlonjak bersamaan. Tangan Ana mengepal seperti menahan amarah, mungkin karena ucapanku barusan. "Cukup ya Mbak, kalau memang Mbak gak suka sama keluarga Bimo, gak usah bikin cerita-cerita aneh. Asal Mbak tahu, yang aneh itu Mbak, bukan keluarga Mas Bimo," ucap Ana lantang. "Benar kata Arin, barusan ibu telepon Mbah Kakung. Ibu cerita masalah pernikahanmu. Setelah dihitung-hitung, pernikahan kamu jatuhnya naas semua. Ibu jadi ragu. Sebaiknya kita cari hari baik lagi ya nak. Menurut Mbah Kakung, asal jangan di bulan ini." Mendengar ucapan dari ibu membuat amarah Ana semakin menjadi-jadi. "Apa sih Bu?
Ngapain mesti percaya sama yang kayak gituan? Pokoknya aku nggak mau sampai pernikahan aku sama Mas Bimo harus diundur. Kalau sampai terjadi, ini semua gara-gara Mbak Arin. Terlihat kilatan amarah dari Ana saat menatap wajahku. Akhirnya Ana langsung keluar dari kamar dan menutup pintu dengan sangat kencang. Sudah, kamu tidur saja. Biarkan adikmu telang dulu. Tapi Bu. Sudah Arin, tidur. Perintah ibu. Kemudian aku turuti. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Aku akhirnya kembali ke ranjangku yang berada di sebelahnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.